Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Jasni Mantaka Pertama dengan NIM 2200401494. Di sini saya kebagian mengerjakan tugas di bagian SSH. Oke, materi ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Coy Jasni Mantaka Pertama. Saya tidak punya anggota ketua atau apa. Kelompok saya cuma saya sendiri. Oke, lanjut. Jadi isi presentasi saya ada pengertian SSH, ada fungsi SSH, ada metode enskripsi SSH, ada cara kerja SSH, ada perbedaan FTP dan SSH, ada jenis-jenis SSH, dan ada konfigurasi SSH di Linux dan Windows. Oke, jadi saya akan menjelaskan pengertian SSH dulu. Apa sih SSH itu? Jadi SSH itu adalah sebuah protokol administrasi jarak jauh yang memungkinkan pengguna untuk aman mengakses dan mengendalikan server mereka dalam jaringan. Ini meliputi berbagai tindakan seperti menyalakan program, membuat, menghapus, atau mentransfer file, serta mengelola layanan server. Dengan demikian, SSH memberikan kemampuan kepada pengguna untuk mengelola server mereka dengan efisien tanpa harus berada di lokasi fisik server. Oke, next, fungsi SSH. SSH memainkan peran penting dalam mengelola transfer data dengan aman. Ini memberikan akses jarak jauh yang aman, secara otomatis memutuskan koneksi jika mendeteksi aktivitas mencurigakan, memungkinkan transfer file, dan eksekusi perintah yang aman, serta mengelola infrastruktur jaringan dengan keamanan. Oke, metode enskripsi SSH. SSH menggunakan metode public key cryptography untuk mengamankan komunikasi dan autentikasi pengguna. Ini melibatkan penggunaan dua kunci, yaitu public key yang dipublikasikan dan private key yang dirahasiakan. Metode ini memungkinkan akses aman, transfer data, dan eksekusi perintah pada perangkat jarak jauh. Enskripsi SSH melibatkan tiga jenis, yaitu ada simetris atau menggunakan satu kunci untuk enskripsi dan deskripsi, asimetris atau menggunakan dua kunci, public dan pribadi, dan hashing atau untuk memastikan keaslian pesan. Ini semua bertujuan untuk meningkatkan keamanan pertukaran data antara klien dan server, menghindari serangan seperti man in the middle, dan memastikan integritas data selama koneksi SSH. Oke. Di sini cara kerja SSH itu, jadi SSH itu menggunakan model client server, di mana koneksi dimulai saat SSH klien memanggil SSH server. Setelah verifikasi kunci kriptografi, koneksi dienkripsi untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. SSH klien dan server melakukan pertukaran kunci, dan setelah negosiasi selesai, mereka dapat memulai pertukaran data yang aman. Perbedaan FTP dan SSH. Nah, di sini saya akan memberikan perbedaan FTP dan SSH. Jadi, SSH itu memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan FTP. FTP dengan format teks mentahnya rentan terhadap serangan karena tidak memiliki autentikasi yang kuat. Sebaliknya, SSH menggunakan enkripsi data yang kuat sebelum pengiriman, menjadikannya lebih aman. Perbedaan utama antara keduanya adalah dalam fungsionalitas. FTP terbatas pada transfer file, sementara SSH tidak hanya memungkinkan transfer file, tetapi juga menyediakan fungsi tambahan seperti eksekusi perintah jarak jauh. Oke, di sini ada beberapa jenis-jenis SSH yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada OpenSSH. Jadi OpenSSH itu kayak semacam implementasi SSH populer, gratis, dan dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Kemudian ada juga Dropbear. Jadi Dropbear ini versi SSH ringan yang cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Ada PuTTY, yaitu klien SSH grafis terkenal untuk Windows, menyediakan antarmuka intuitif. Ada Tectia SSH, yaitu solusi komersial dengan fitur keamanan dan manajemen kuat, dikembangkan oleh SSH Communication Security. Terus yang kelima ada Secure CRT, yaitu aplikasi klien SSH dan telnet untuk Windows dengan fitur tambahan seperti pencadangan, pemulihan, dan scripting. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan cara konfigurasi SSH menggunakan FileZilla. Oke, di sini saya akan mengkonfigurasi SSH menggunakan FileZilla.
Pertama kita buka VirtualBox. Oke, tekan start. Oke, kita masih menunggu ya guys. Oke. Ini login menggunakan akun tadi yang sudah saya buat. Passwordnya juga kita tulis, enter. Oke, jadi sudah welcome to Ubuntu. Jadi hal pertama yang kita lakukan di sini adalah kita akan menginstal SSH, yaitu dengan cara sudo spasi apt spasi install spasi SSH. Oke, masukkan password. Oke, jadi untuk apt SSH nya jadi udah down, jadi udah keinstall semua. Oke, jadi habis itu saya akan mengecek status, yaitu buka sudo spasi systemctl spasi status spasi SSH. Oke, di sini dia enable semua, berarti statusnya itu enable semua ya. Oke, habis itu coba saya mau mengecek status update-nya. Jadi sini tekan sudo spasi sudo terus spasi apt update. Kita lihat. Oke, ini proses update-nya. Oke, habis itu kita coba mau mendisable, tekan sudo spasi systemctl spasi disable spasi SSH. Oke. Nah, di sini dia sudah ke disable, cuman belum ada pemberitahuannya. Jadi untuk memastikan, kita mengeceknya dengan cara sudo spasi systemctl spasi status spasi SSH. Nah, otomatis dia ke disable. Nah, jadi kita nyalakan lagi sudo enable SSH. Oke. Aduh. Salah berarti sudo systemctl enable SSH. Oke, sudah nyala. Kita cek sudo systemctl status SSH. Oke, jadi dia udah enable semua. Nah, langkah yang selanjutnya itu kita akan mengkonfigurasi SSH di Windows menggunakan FileZilla. Nah, jadi tadi kan udah kita menggunakan Windows. Nah, sekarang kita buka FileZilla. Oke, FileZilla-nya ini, hostnya ini masukkan IP address yang kita udah buat tadi, ketik. Oke. Nah, user ini host IP address yang ini tadi pas kita membuat Linux, jadi dia dikasih itu. Oke, di username-nya samain sama username Linux. Passwordnya juga samain. Oke, portnya kita kasih 22. Kita quick connect. Oke, jadi di sini dia udah ke connect. Ini udah ke connect dia sama anunya. Oke. Terus saya di sini mau mengkonfigurasi SSH tuh, yaitu habis itu menggunakan PuTTY. Nah, menggunakan PuTTY ini, jadi kita buka PuTTY-nya. Oke. Sama IP address-nya itu IP address yang dari Linux tadi, masukkan saja.
Oke, portnya 22 tetap. Kita open. Nah, kita login sini. Masukkan username yang ada di Linux tadi. Jadi sama saja. Oke. Nah, jadi dia udah ini berarti udah berhasil ya. Jadi ini terhubung semua di Linux sama FileZilla-nya sama putihnya, pokoknya semua terhubung. Oke. Jadi kita close semua karena sudah berhasil semua, kita close saja. Kita power off. Oke. Yaitu Securesial SSH merupakan sebuah protokol yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan privasi saat melakukan komunikasi data di dalam jaringan. Dengan kemampuannya dalam menyediakan enskripsi dari ujung ke ujung dan autentikasi yang kuat, SSH menjadi dasar yang sangat penting dalam menjaga keutuhan sistem dan data. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar SSH serta praktik terbaik dalam mengimplementasikannya, kita dapat memastikan bahwa informasi rahasia tetap terjaga dengan baik dan komunikasi antar sistem berjalan dengan aman. Saran untuk memastikan presentasi yang saya lakukan tadi berjalan lancar dan materi disampaikan dengan baik, saya sangat mendorong untuk memberikan umpan balik terbuka. Jika ada kesalahan kata atau penyempurnaan yang perlu dilakukan pada slide PowerPoint saya atau saat penyampaian materi yang saya lakukan tadi, mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pengalaman yang lebih menarik dan informatif bersama. Sekian, terima kasih, selamat pagi.